Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita berjumpa di Kepoin Desa, acara Senin sampai Jumat 10 sampai 11 pagi. Kita akan kepo-kepo tentang desa, kita akan ngobrolin tentang desa, dan hari ini kita akan mencoba mengangkat klaim hak prerogatif Kades dalam posisi SK pengangkatan perangkat desa. Di beberapa forum kita sempat menerima aduan-aduan atau keluh kesah atau curhat teman-teman perangkat desa yang Kades sepertinya semena-mena memberhentikan dengan berbagai macam alasan. Camat mungkin tidak bisa banyak bergerak ketika memang otoritasnya ada di Kades. Tapi permasalahannya sebenarnya seperti apa? Sudah kita hadirkan di sini Ketua Forum Sekdes Indonesia, Mas Nur Rozuki. Nah, ini beliau mungkin sudah banyak mendengar, banyak menemui mencermati kasus-kasus yang berkembang dengan posisi ini. Tapi kita akan lebih baik mendengarkan secara langsung daripada nanti saya salah ngomong, karena saya juga tidak terlalu menguasai masalah ini, walaupun Undang-Undang Desa memang memberikan otoritas yang sangat besar terhadap kepala desa sebagai pengguna hak sebagai pimpinan pemerintahan desa, karena di dalam konteks Undang-Undang Desa ini saya menangkapnya adalah tidak ada lagi seperti dulu ada pemerintah dan pemerintahan, tetapi di level desa itu hanya ada pemerintahan desa dan kemudian dipimpin oleh kepala desa. Ini bagian yang menarik, termasuk tentang hak otoritas dari kepala desa mengangkat dan memberhentikan dengan beberapa ketentuan-ketentuan, dan kepala desa kita sama-sama tahu kalau di istilah Jawa itu kan jalmo lipat seprapat tamat, jadi orang yang sangat cerdas untuk kemudian ketika orang lain mungkin harus butuh 4 kali seprapat tamat itu, kalau yang lain butuh 4 kali berpikir, kepala desa cukup 1 kali berpikir. Jadi itu saking cerdasnya, sehingga berisiko juga terhadap teman-teman perangkat desa yang jadi anak buahnya. Kecerdasan kepala desa ini untuk kemudian kalau nggak nyaman, ya Anda bisa akan diberhentikan dengan berbagai upaya, cara, dan seterusnya. Tetapi kembali itu pada masalah etika, kembali itu masalah profesionalitas. Kita berharap bahwa teman-teman kepala desa lebih profesional, perangkat desa juga lebih profesional, sehingga pelayanan masyarakat menjadi prioritas. Selamat pagi Mas Nur, apa kabar? Selamat pagi Mas Suryo. Jadi, aku ngundangnya Mas Nur apa Mas Zuki apa? Mas Nur saja. Mas Nur. Oke, Mas Nur, berbagi cerita Mas. Apa ceritanya gitu dengan otoritas yang prerogatifnya seorang kepala desa, jangan-jangan selevelnya prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya kan gitu. Monggo silakan sepenuhnya waktu untuk jenengan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh yang mengikuti acara ini. Saya sampaikan juga terima kasih Mas Suryo Koco. Entah berapa tahun ini kita tidak pernah ketemu. Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tentang desa itu tidak ada satupun ayat pasal yang mengatur tentang adanya prerogatif kepala desa. Yang ada adalah kewenangan. Kewenangan ini jika dimaknai adalah tanggung jawab. Insya Allah kalau seperti itu kita memandangnya, maka minim sekali adanya kegaduhan-kegaduhan di desa terkait dengan bongkar pasang perangkat desa. Tetapi kalau kewenangan itu diartikan kekuasaan, ya udah selesai
ceritanya. Nah, padahal kewenangan ini kalau mau kita memaknai sebagai sebuah tanggung jawab seorang pemimpin, bukan seorang penguasa, maka yakin semuanya akan bisa ditata sedemikian rupa. Suka dan tidak suka, pasca pilkades, itu biasa pesta demokrasi di tingkat desa. Tetapi kemudian kalau ada betul pengarah kuat seorang perangkat desa itu kemarin tidak mendukungnya, tidak harus toh kemudian dibredel atau bongkar pasang, tapi justru apa? Ada tanggung jawab pembinaan. Nah, ini yang jarang sekali pembinaan, karena tanggung jawab salah satu tanggung jawab kepala desa adalah membina perangkatnya atau pembantunya. Ini pembinaan ini yang mungkin supaya enak kita langsung tektokan. Ketika bicara case ini paling banyak case-nya adalah ketika ini terkait dengan politik di tingkat desa. Artinya karena kemarin nggak mendukung dan seterusnya. Pun sama ketika bicara tentang pilkada, tentang pilihan legislatif, bahkan sampai pilpres dan seterusnya. Artinya ya problem ini sebenarnya timbul bukan hanya dari kepala desa, tapi perangkat desa juga yang melakukan yang beragenda politik praktis, Mas. Iya, betul, benar. Makanya Pak, seringkali sejak dulu saya katakan pada teman-teman itu, ketika di dalam pilihan-pilihan di tingkat apapun, seorang perangkat desa, seorang aparatur desa, ini akan lebih bijak mengambil posisi netral. Ya. Nggak usah ikut secara praktis. Toh undang-undangnya sudah jelas. Salah satu yang menjadi larangan daripada aparatur desa adalah terlibat baik langsung maupun tak langsung dengan politik praktis. Baik artinya, itu politik artinya ada posisi kalau tadi Mas Nur bicara tentang pemahaman kewenangan itu tidak menjadi pemahaman kekuasaan, maka ketika pun bicara pemahaman kekuasaan, pada saat teman-teman perangkat desa ini tidak kemudian berpolitik bertentangan dengan atau tidak dalam konteks berpolitik partisipatif, maka sebenarnya tidak akan timbul kan problem-problem itu kan? Iya, benar. Oke. Jadi lanjut Mas, monggo. Iya, makanya Pak, di dalam aturan perundangan ini yang mengatur tentang baik itu kepala desa maupun perangkat desa, di situ jelas sekali ditegaskan bahwa salah satu larangan daripada kepala desa, larangan dari bahkan juga untuk Undang-Undang Nomor 6 ini muncul larangan bagi BPD itu terkait juga dengan politik kan? Ini sama. Artinya apa? Karena ini nanti itu sudah diperhitungkan, ini nanti akan menjadi timbul bibit masalah berikutnya. Coba kalau kemudian teman-teman perangkat pada saat perhelatan pilkades itu dia lebih pada posisi pada konsen pada pelayanan di kantor, terserah monggo silakan para panitianya. Insya Allah nanti siapapun yang jadi, dia akan siapapun yang jadi, karena itu adalah yang terbaik menurut rakyat, maka inilah juragan saya. Selesai kan sebenarnya. Nah di situ kan terjadi polemik macam-macam Mas itu soalnya. Kadang perangkat desa sendiri ketika kemarin itu dia itu tidak mendukung, lalu dia memboikot, akhirnya itu membelot dan macam-macam. Nah akhirnya kepala desa pun juga hati-hati, jangan-jangan nanti saya dijebak, saya orang baru dan banyak persoalan kan akhirnya ini karena artinya dinamika itu harus disikapi dengan lebih arif juga oleh teman-teman perangkat desanya juga kan Mas? Iya benar dan sejak awal Mas. Jadi artinya apa? Patuhi sajalah. Kalau larangan itu sudah jelas, patuhi, maka nanti tidak akan timbul persoalan berikutnya. Yang lain-lain mungkin kayaknya kalau mematuhi larangan yang satu itu berpolitik, kayaknya libidonya tidak semua bisa menahan gitu.
Ya, realita di lapangan memang seperti itu. Akhirnya kan dia kena imbasnya sendiri kan. Kena imbasnya sendiri. Nih. Oke Mas, sekarang ketika kemudian sekarang sudah terjadi di lapangan, mungkin Mas Nur kan juga sudah menemui beberapa kasus-kasusnya atau beberapa problematika teman-teman gitu kan. Yang kemudian solusi efektifnya harus seperti apa? Karena saya melihat kan kemudian ada yang melakukan pendekatannya lebih pada hukum sebagai panglimanya, mengajukan ke gugatan ke PT UN dan seterusnya. Walaupun saya selalu sampaikan kalau bicara gugatan ke PT UN itu salah satu peradilan yang tidak punya hak paksa itu kan PT UN, Mas. Sama ya, begitu putusan PT UN kalau tidak dilaksanakan memang yang kemudian yang kemudian punya kewajiban melaksanakan tidak melaksanakan ada hukuman kan nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Kalau itu hanya bisa dilakukan apa pada hukum yang lain perdatanya. Iya, merasa dirugikan sebelumnya. Baru itu kemudian dijadikan dasar untuk perdata, ada kerugian ketika tidak dilakukan keputusan PT UN kan itu Mas? Iya betul. Nah, tapi kadang-kadang kan konco-konco sampean ini kan nek wis maju nang PT UN kaya wis gagah banget. Oke, Mas, untuk menghadapi yang kayak gitu apa sebenarnya yang kemudian apa sudah dilakukan? Kalau teman-teman Forsekdesi mungkin kan satu memang secara posisi adalah kedudukan perangkat desa yang paling tinggi lah di kantor desa lah ya. Kedudukan perangkat desa paling tinggi kan sekdes, ibarat kata nek nang kabupaten kan sekdane kan ngono. Terus pangkat paling dhuwur ki mentok kan ngono. Sak bal iki dadine kades kan ngono. Nah, kemudian ketika kemudian ada case-case yang seperti itu. Ini kan case-nya juga bisa juga menimpa sekdes sendiri kan. Ada case yang saya yang saya sempat ikuti sekdes yang kena itu karena memang pada saat itu ya tadi politik desa itu tadi yang kemudian merasa jadi nggak nyaman ketika kades terpilih yang di bawahnya adalah orang yang mungkin menurut dia adalah lawan politik pada saat kemarin atau pendukung lawan politik. Jadi khawatir ini ganggu dan seterusnya. Jadi kalau politiknya dipakai kayak gitu ya memang ngomong perangkat desa rak tentrem, BUMDes juga tidak akan berjalan dengan baik karena ada kekhawatiran kades kalau BUMDesnya maju kok manajer BUMDes itu jadi kompetitor di Pilkades kan ngono Mas. Artinya kalau politiknya kegedean memang rusak tatanannya kan ngono. Nah, sekarang ketika kemudian ada case-case yang sudah terjadi Forsekdesi sudah mencoba melakukan apa, Mas? Atau mungkin sudah melakukan pendampingan, penguatan dan seterusnya. Sejak di era Kemendagri Pak Cahyokumolo, kami sendiri sudah banyak komunikasi dengan beliau. Bagaimana agar regulasi ini bisa menguatkan tidak hanya pihak tertentu, tetapi ya kita kuatkan sebagai pemerintahan desa ini agar kuat. Kuat dalam pengertian bukan berarti rakyat dilemahkan, tetapi bagaimana demokrasi di desa itu tetap bisa berjalan baik dan teman-teman bisa tetap bekerja dengan nyaman. Pada saat itu termasuk kalau memang siltap itu harus tiap bulan aturannya, kenapa kok sulit sih? Karena salah satunya ujungnya itu adalah indikatornya adalah karena apa? Kesejahteraan, Mas. Orang terlibat dengan aksi dukung, mendukung dan sebagainya, tidak netral dan sebagainya. Di situ tuh ujungnya juga ada faktor yang menjadi persoalan adalah uang. Bagaimana kalau seorang perangkat desa ketika menurut sampean tadi udah biarkan, nggak usah tupoksinya, nggak usah dipakai, nggak usah diberikan, biarkan saja kan dia nanti nggak dapat job apa-apa ya, akhirnya kan juga itu ada persoalan penghasilan juga kan. Karena apa? Karena di dalam aturan itu bahwa selain daripada penerimaan siltap, perangkat desa, kepala desa, perangkat desa itu juga berhak untuk mendapatkan honor lain karena tugas yang dibebankan, tugas tambahannya, misalnya
sebagai di BPR itu di sekretariat, di TPK itu kan memang hak Mas itu. Ketika tidak dipakai di PKA, padahal mestinya itu aturannya jelas harus terpakai, maka otomatis dia itu tidak dapat bagian kan. Jadi ini beragam banget persoalan-persoalan. Akhirnya kita mencoba untuk memberikan satu edukasi kepada kita semua, kepada para aparatur yang ada di desa, bahwa jalan yang terbaik sebenarnya adalah bagaimana kita saling memahami tugas masing-masing dan jalankan tugas itu. Ketika nanti dijalankan, misalnya seperti ini, Mas, lebih dari 10 kepala desa kalau di Indonesia ini juga selalu komunikasi dengan saya. Itu ketika ada perangkat desa yang kurang begitu dia cocok, begitu adanya kemarin karena tidak mendukung, jangan diganti. Tapi apa? Tugas pokok dan fungsinya itu berikan penuh. Nanti kalau dia ternyata itu tidak sanggup, disitulah baru nanti bisa dijadikan satu alasan. Tapi kalau tidak dipakai, lain persoalannya. Tapi kan kepala desa iso tricky, kemudian kelihatan dia tidak mampu bekerja kan, Mas? Ketika itu dikasihkan semuanya, Mas, ketika dikasihkan pekerjaannya itu, maka disinilah nanti itu dia itu akan ketemu dengan apa itu tidak sanggupnya, karena berarti akhirnya apa, bisa alasan tidak mampu, tidak sanggup. Ya, lebih baik ada pada alasannya, di situ dia akan mundur. Kalau alasan mundur, kepala desa dari image-nya akan lebih baik daripada memundurkan, mendepak dengan orang ini mundur sendiri, itulah akan lebih ya. Dan itu juga terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Itu juga ada seorang kepala desa masih muda, idealis, bagus kerjanya, itu ketika direseki oleh perangkatnya, ya saya sarankan jangan kemudian dibuang, jangan, tetap saja dibina, dikasih pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya, tapi harus tertib. Di situ ada tertib waktu, tertib administrasi, dan ketika dia merasa nanti lelah, dia yakin akan mundur sendiri nanti. Dan itu terjadi, Mas, gitu loh. Akhirnya dia mengundurkan diri bukan karena benci kepala desa, bukan karena perseteruan, tapi karena apa? Nggak sanggup dengan pekerjaan pemerintahan desa yang seperti ini, gitu. Karena mungkin karena pada saat itu saya melihatnya salah satu yang dimasukkan pada saya adalah apa? IQ-nya, Mas. Kebetulan orang itu IQ-nya udah enggak kompatibel di situ. Artinya itu bisa jadi salah satu trik. Kalau memang nggak nyaman dengan perangkat desa, glontori gawean kok kan akhirnya muntah terus pamitan kan. Iya, dan itu kan kepala desa menjadi lebih image-nya lebih bagus, Mas, daripada dengan mengesankan tangan besi. Lebih elegan ya, nah ya diajak ngomong terus konten mengundurkan diri. Itu kan jari ini toh, Joy. Itu kan lebih kelihatan kalau kades kuwi ya ora ndak tangan besi, tapi juga tidak mulut api. Kan gitu. Jari ini Mas, sekarang ketika problematika seperti itu kan tiap daerah punya caranya sendiri untuk menyelesaikan dan seterusnya. Ketika perangkat desa, sekdes punya organisasi, sebenarnya peran dari organisasi sejauh mana, Mas, bisa membantu mereka atau melindungi mereka? Ini mungkin organisasi, ya betul. Organisasi apapun yang ada di itu areanya para aparat desa, Mas.
ini sebenarnya kekuatan bargainingnya itu atau kekuatan untuk berjuang itu ini lebih fokusnya adalah pada di daerah. Karena apa? Desentralisasi. Jika kita pimpinan atau organisasi di tingkat atasnya mulai dari provinsi hingga dan pusat akan lebih pas jika apa mengkoordinir, mengakomodir hal yang tidak bisa diayai oleh daerah, maka baru yang kita yang berjuang untuk yang pusat. Tapi kunci perjuangan yang utama itu ada di daerah masing-masing. Ketika saya pernah di Jawa Barat, ini daerah kami, Pak, otonomi. Kalau mau saya aturannya saya buat ini karena kondisi seperti ini, mau apa? Selesai, Pak. Daerah pinggiran Jakarta. Saya pernah ke sana, saya temui langsung itu Pak Wakil Bupati. Jadi, untuk jadi itu kan maksudnya di Wakil Bupati kan? Iya, waktu itu. Jadi saya turun langsung. Oh, kok seperti ini? Akhirnya di sini lah, Mas, dari informasi ditambah dengan informasi dari kondisi di daerah-daerah. Oh, berarti sebenarnya efektivitas perjuangan untuk teman-teman ini adalah ada pada level daerah-daerah ini harus kuat. Jika daerah-daerah kuat nanti itu. Artinya tantangan berikutnya adalah bagaimana organisasi profesi ini pun itu juga punya kekuatan di daerah-daerah itu sehingga penguatan organisasi daerah menjadi penting itu ya Mas ya? Iya betul. Termasuk Oke, ditahan dulu. Kita akan lanjut lagi setelah akan ada yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap ada di Kepoin Desa dan kita akan melanjutkan ngobrol sama Mas Nur dan juga akan saya beri ruang untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Pak Koco. Oke, kembali kita di Kepoin Desa, Mas Hendri. Tahan dulu untuk bicaranya, tapi jangan ditutup mic-nya. Posisi kamera kalau bisa, posisi landscape dan gambarnya apik. Mas Nur, ini ada yang menarik memang ketika kita bicara penguatan organisasi. Jadi memang penguatan organisasi menjadi sesuatu yang penting karena ketika anggota organisasi mendapatkan quote-unquote masalah, maka soliditas atau kapasitas organisasi di daerah itu lah yang kemudian pertama kali akan mencoba mencarikan solusinya, kan gitu. Iya. Ya. Oke, Mas, sebelum Mas Nur ini sudah ada Mas Hendrik, silakan dari mana? Silakan menyampaikan pendapatnya, Mas. Kalau bisa posisi handphonenya landscape supaya gambarnya enak ditonton di TV. Karena siaran kita live di satelit, di samping live di channel YouTube kita. Monggo, Mas, silakan. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan perihal untuk dengan adanya pemberitaan permasalahan yang dihadapi di tingkat desa, seperti yang telah dibicarakan tadi, bagaimana peran organisasi tersebut dalam mengawal permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Seperti itu, Bapak. Mas Hendrik, sebagai posisi sekarang sebagai apa?
Sekretaris Desa, Bapak. Oke, sekretaris desa berarti plus ini ketua Forsek Desi kan berarti anggotanya Forsek Desi. Menarik sekali ini berarti bagaimana peran organisasi ya Mas ya? Gimana tadi? Intinya Peran organisasi dalam membantu penyelesaian masalah. Oke, kita akan langsung dengarkan dari ketua umum sampean. Maka Mas Nur berikan penjelasan. Iya. Baik. Terima kasih. Selamat siang Mas Hendrik. Selamat siang. Ya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa penguatan organisasi di daerah itu sebenarnya sangat dibutuhkan sehubungan dengan otonomi daerah, kecenderungan untuk mengatur daerahnya sendiri ini sangat kuat. Ditambah lagi dengan rekognisi dan subsidiaritas ini bahwa desa juga punya kewenangan, baik kewenangan berdasarkan asal-usul maupun kewenangan lokal skala desa. Nah, disinilah kemudian muncullah satu keinginan orang ini tidak lagi memimpin para pemangku kepentingan itu, tapi menguasai. Salah satu akibat adalah teman-teman perangkat yang karena posisinya itu ada sebagai pembantu, kadang diberlakukan yang memang tidak semestinya. Tidak semestinya. Dalam baru 3 hari yang lalu misalnya juga ada kok Mas, di daerah saya tidak menyebut, ini baru saja pilkades 1 bulan, seluruh perangkat itu diganti. Oh ya, ganti menteri berarti. Oh iya, kayak kabinet gitu, prerogatif katanya. Ganti total. Ini kades rasa presiden. Oh iya betul. Jadi dan tak tanggung-tanggung Mas, ketika diganti ini pun perangkat yang lama ini tidak diberhentikan. Tapi dia membuat SK baru tanpa ada seleksi. Dia ditunjuk. Tanpa ada proses seleksi langsung menghentikan dan kemudian menerbitkan SK baru untuk perangkat desa baru. Iya. Dan yang seperti itu kan sebenarnya memang sudah terjadi pada saat sebelum undang-undang desa. Itu di beberapa daerah memang polanya seperti itu. Bahkan pun pindah ke rumahnya kades yang baru kan gitu. Yang belum punya tapi kantor. kemudian kan akhirnya diselamatkan oleh PP 47. PP 47 itu kan ada tambahan penyelamatan untuk yang periodisasi. Karena kenyataannya realita di daerah itu masih ada SK yang dibuat itu periode. Padahal tentang periode untuk perangkat desa itu sudah hilang sejak Undang-Undang 22. Tapi itu kalau kita dalam perspektif hukum memang hukum tidak berlaku surut. Artinya yang diangkat dengan periodisasi itu ya tetap berjalan dengan periodisasi. Setelah itu baru kemudian ada seleksi perangkat desa baru. Artinya kalau secara aturan hukum ya, kecuali memang ada disebutkan secara khusus bahwa setelah undang-undang ini disahkan, maka kemudian itu kan ada peraturan tambahan kasus seperti waktu undang-undang yang 32 tentang sekdes umpamanya. Waktu itu kan ada klausul yang menyebutkan bahwa ketika sekdes diisi PNS, maka di penjelasannya atau di tambahannya itu disampaikan bahwa sekdes yang sekarang itu kemudian diangkat menjadi PNS. Itu bisa jadi rujukan. Tapi kalau yang sekarang kayaknya kan nggak ada aturan tambahan tentang mereka yang diangkat dengan periodisasi. Di periode itu ada aturan tambahannya ya di perubahan atas PP 43 perubahan kedua di PP 11 2019 itu tentang pemberhentiannya, bahwa
perangkat desa yang diangkat secara periodik, di situ ada tambahan frase begini, dapat diangkat itu sampai dengan umur 60. Itu Nah, di kata PP. dapat iya PP 11 Mas. Di PP ada itu tahun 2019. Ya. Berarti Itu ya. 2019 kan kemudian wajar mendapat masalah kan gitu. Ya, ya. Tapi kemudian ada kata dapat, nah itu kan multitafsir. Nah, itu multitafsirnya karena bahasanya itu dapat itu. Berbeda lagi seandainya kalau kata-kata yang dipilih itu tidak dapat, tapi tetap melanjutkan, ya beda lagi kan. Artinya pada saat proses PP teman-teman tidak melakukan pendampingan, tidak melakukan proses pengawalan untuk kemudian memberikan masukan. Karena memang jadi gini yang saya tangkap dalam proses-proses ini kadang-kadang kita itu merasa sudah cukup ketika sudah memberikan pendapat di satu forum tanpa kemudian kita melakukan pengawalan proses. Itu yang waktu itu sempat pas proses undang-undang desa kan saya termasuk salah satu yang walaupun bukan kepala desa, bukan perangkat desa, tapi karena memang saya ada komitmen dengan teman-teman perangkat desa, saya mengingatkan bahwa di undang-undang desa yang akan disahkan itu posisi perangkat masih belum aman. Jadi jangan dulu kemudian ini didorong untuk disahkan, tapi karena sukarianya luar biasa waktu itu saya dianggap yang ingin menggagalkan undang-undang desa. Padahal menurut saya momentum menjelang akhir masa jabatan kemudian mengesahkan undang-undang ini sama kasusnya ketika momentum waktu itu undang-undang pemerintah daerah pada saat kemudian ada proses sekdes diangkat PNS, itu kan last minute mau habis masa jabatan masa jabatan anggota dewan mengesahkan itu, artinya ada masalah setelah itu kan urusan sekdes yang kemudian di PNS kan dan seterusnya. Nah, undang-undang desa memang saya melihat waktu itu memang untuk perangkat desa masih belum clear, masih belum aman di beberapa bagian, tapi karena memang teman-teman juga sudah sujud syukur gitu kan. Minta kambing sudah dikasih sapi gitu kan, ya sudah monggo. Tapi pada akhirnya sekarang kita menemui bagian-bagian ini. Cuma menurut saya penguatan organisasi menjadi penting, dan kemudian yang menjadi penting lagi adalah kalau memang memungkinkan, karena undang-undang desa kan dari 2014 sekarang sudah 2020, artinya sudah lebih dari 5 tahun. Sangat mungkin untuk teman-teman mencoba melakukan kajian bagian-bagian mana yang kemudian perlu dilakukan revisi atau dilakukan perubahan. Karena menurut saya itu secara konstitusi juga memungkinkan, koordinasi dengan pemerintah dan juga DPR juga bisa dilakukan. Balik ke pertanyaannya Mas Hendrik tadi, secara keorganisasian Forsekdesi ini melakukan komunikasi dan melakukan artinya hotline dengan teman-teman sekdes seluruh Indonesia, sudah menggunakan aplikasi apa masih kemudian saling berkontak di grup dan seterusnya, Mas? Karena kan ini era digital ini kan sekdes kan kumpulannya wong-wong hebat lah di tingkat desa itu kan nomor 2 setelah kepala desa kan sekdes. Sampai saat ini baru pada WA, tetapi inten saya sendiri yang ngalahi, Mas. Jadi sampai saya sendiri lebih dari 60 grup itu adalah ya teman-teman saya ada di grup daerah sana, yaitu saya ngalahi komunikasi, Mas. Jadi di samping itu dilewat di akun Facebook saya sendiri juga berkomunikasi dengan menyeluruh itu, Mas, dari Aceh sampai Papua ada yang terus saya kontak dan kami saling memberikan informasi. Paling tidak adalah ada permasalahan yang selain dari persoalan status tadi adalah edukasi, Mas. Karena kondisi-kondisi yang ada di wilayah ini kemampuan teman-teman karena
minimnya tertunjang dengan teknologi ini masih minim dan sebagainya, itu beragam banget di daerah-daerah ini. Sehingga bagaimana bisa rata-rata kantor desa kan sudah berakses internet, Mas? Sebenarnya kalau saya menerima informasi itu, ini kurang dari separuh, Mas, di wilayah Indonesia ini. Iya. Jadi di wilayah terpencil, atau karena memang ya banyak hal, Mas. Misalnya begini, kasus yang terjadi di daerah wilayah Kalimantan tempo hari itu, ketika ada untuk pemasangan jaringan, ini justru tertipu dengan ada penjual server atau memasang jaringan, tiba-tiba hanya beberapa bulan tidak bertanggung jawab, padahal dengan anggaran yang lumayan besar. Itu satu contoh. Jadi kasus ini salah milih teman itu berarti. Iya. Harusnya bertemannya sama TV Desa. Kita punya itu mestinya. Sehingga saya sendiri sampai gini, Mas, akhirnya ketika ada satu perusahaan untuk aplikasi untuk ini ngajak kerjasama, ya alhamdulillah saya bisa lebih komunikasi lebih banyak sana di berbagai daerah, dan kondisi-kondisi di situ sedikit demi sedikit bisa terurai karena kebetulan aplikasi ini tadi itu kerjasama dengan Telkom. Karena bekerjasama dengan Telkom, sehingga kalau Telkom kan jelas, Mas, perusahaan negara. Kan banyak tuh, Mas, ini sekarang ini server yang untuk swasta itu kadang kalau di daerah-daerah terpencil towernya saja harus nilainya sekian-sekiannya, ternyata nggak bisa fungsi. Itu banyak. Kita ada internet satelit, program dari TV Desa. Insya Allah kita launching 10 Agustus kebangkitan teknologi. Balik ke Mas Hendrik. Mas Hendrik masih on ya? Harapannya apa ini terhadap organisasi? Mungkin bisa diceritakan, Mas Hendrik posisi di mana? Ini saya di Wonogiri, Bapak. Oh, Wonogiri ya, tonggo berarti. Cedak ta Wonogiri karo Lamongan kan mung sak nyudak. Enggak, harapannya kayak apa posisinya, Mas? Atau mungkin saya berharap ini sekaligus organisasi, sekaligus otokritik lah untuk kita. Mas Hendrik mungkin bisa memberikan pandangan atau pendapat tentang organisasi sampean ini kayak apa? Silakan. Karena orang salah ya, Mas Nur ya, supaya kita menjadi lebih baik kan kita harus siap mendengarkan apapun pandangan teman-teman. Harus. Monggo, Mas Hendrik, mungkin ada harapan atau apa terhadap forum sekdes? Jadi harapan kami penguatan organisasi harusnya dari tingkat bawah, Bapak. Tingkat bawah dengan pengawasan dari tingkat pusat harus diawasi. Kemudian organisasi tersebut harus diperkuat dengan masih dari masing-masing daerah, dan selanjutnya di tingkat pusat pun akan semakin kuat. Seperti itu, Bapak, harapan kami. Iya, Mas, sama ngundang aku bapak-bapak, aku kayak tua banget. kayak resmi banget, kayak forum dengar pendapat, aku juga anggota dewan. Ini forum kita bersama, jadi orang rasa terlalu ini bapak-bapak gitu kan. Diundang Mas, aku lebih seneng kan. Oke, Mas, ini menarik. Jadi memang kita lihat ketika bicara organisasi, salah satunya adalah bagaimana organisasi memberikan kemanfaatan kepada teman-teman anggotanya kan gitu. Tapi sisi yang lain juga memang salah satu kelemahan kita di organisasi ini kadang-kadang secara database anggota ini yang kemudian juga belum terlalu rapi. Jadi artinya Forsekdesi anggotanya real berapa sih terdata, alamatnya di mana, nomor kontaknya berapa, kemudian secara organisasi
partisipasi mereka seperti apa sih kan gitu. Kadang-kadang kan ketika nggak ada masalah gitu kan, merasa nggak butuh organisasi gitu kan, umpama diajak partisipasi juga tidak terlalu peduli kan gitu. Engkau begitu ada masalah langsung teriak-teriak, ini gimana sih organisasi nggak bantu, padahal pas organisasi butuh dibantu juga teman-teman pada diem aja kan gitu. Iya Mas Nur, aku pengen forum sekdes ini. Ya, yang ngono kuwi. Realitanya seperti itu, Gitu ya. Dan itu pun juga ya menjadi salah satu problem ya. Terutama ketika kemarin pada tahun 2008, 2009, begitu dilantik menjadi PNS, itu udah merasa tidak butuh sama sekali dengan organisasi. Terus lebih butuh pada yang memperjuangkan jadi PNS kan, geruduk. Ya Mas? Iya. Lanjut. Enggak. Apalagi kemudian dimunculkan juga satu jargon oleh banyak daerah bahwa sudah PNS itu ya hanya korpri. Kenapa pakai Polsekdesi? Itu. Saya memberikan bekal pada teman-teman kalau Polsekdesi itu tidak diperbolehkan, ya bubarkan saja PGRI atau ID itu. Ya benar. Iya, artinya apa? Mereka berorganisasi sesuai dengan profesi masing-masing. Yang penting apa? Tujuannya baik dalam mengembangkan kapasitasnya. Mestinya harus merasa terbantu. Tetapi karena ada yang banyak yang termakan dengan jargon atau provokasi itu, artinya apa? Diajak kumpul menjadi tidak hanya malas, ketambahan takut. Gitu. Ya, orang takut itu nggak ada obatnya kecuali ditemenin, ya Mas? Iya. Itu. Makanya Pak, saya kemudian mencoba untuk terus mencermati, ternyata peran DPD atau peran di tingkat daerah ini yang nampaknya harus dikuatkan, karena kecenderungan untuk desentralisasi ini semakin kuat gitu loh. Gerakan untuk desentralisasi ini semakin kuat. Dan yang paling penting sepertinya lebih pada tim advokasinya ya Mas ya. Advokasi kemudian peningkatan kapasitas teman-teman, sepertinya itu agenda pentingnya kayaknya. Kalau saya melihat. Memang iya. Oke. Sejauh ini sudah ada kerjasama dengan dengan teman-teman dari lembaga bantuan hukum atau apa gitu untuk melakukan di setiap daerah. Jadi kalau secara nasional memang kita tidak, Mas. Tetapi karena itu juga kos anggarannya juga. Tapi kalau di daerah begitu ada persoalan-persoalan kita fasilitasi, kita komunikasikan dengan teman-teman yang ada di advokat. Tuh. Kalau untuk konsultasi dan seterusnya nanti saya bisa bantu koneksikan dengan lembaga bantuan hukum alumni Undip, mungkin bisa berkolaborasi. Jadi kalau ada masalah-masalah tertentu bisa konsultasi, kemudian kalau memang butuh pendampingan mungkin kan alumni Undip yang jadi advokat di daerah-daerah kan bisa dibantu digerakkan juga, Mas. Artinya ini bagian dari ruang untuk bisa berkolaborasi. Karena di Kepoin Desa sih saya pengennya mencoba memberikan solusi-solusi alternatif untuk kemudian siapapun tamunya itu kemudian bisa mendapatkan manfaat di forum kita ini. Kalau Sekdesi tertarik, nanti aku bantu komunikasikan. Kebetulan ketua atau yang mengkomandani lembaga bantuan hukum dari alumni Undip itu kebetulan teman kita juga. Nanti saya bisa atur untuk komunikasi, Mas. Bagus itu, Mas. Persoalan kita Mas ya. Saya berharap bahwa di dialog ini atau ngobrol ini
kita tidak hanya fokus pada dalam perangkat desa dalam tanda kutip sekdes. Oh iya. Karena tapi kita semua sekdes hanya satu dari bagian itu. Tetapi justru saat dia tadi sing bertanggung jawab terhadap anak buah. Iya. Mas Hendrik, supaya saya enggak ingin begini loh Mas. Saya ingin kalau nanti di dalam ini seolah-olah lo perangkat kok enggak dibahas sama sekali kok supaya teman-teman yang menyaksikan acara ini bahwa kita bicara ini adalah untuk perangkat desa secara umum. Oh iya. Bahwa ini adalah kepentingan ada perangkat desa juga. Itu kan perangkat desa. Ya Wan. Kan perangkat desa apa sekdes? Perangkat desa perasaan kemarin. Kan mau ikut bicara Wan, silakan tak buka mic-nya. Ini karena yang mengusulkan kemarin si Iwan ini untuk mengundang komandannya sekdes. Jadi ketuanya pemimpin perangkat desa. Ayo Wan, silakan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam hormat, Pak De. Nggak apa-apa, saya panggil Pak De ya. Nggak tua kali. Pak De Suryo sama Pak Haji Nur dan teman-teman sahabat TV Desa semua. Alhamdulillah TV Desa berkenan mengangkat tema topik tentang klaim hak prerogatif Kades dan SK priorisasi perangkat desa serta telatnya regulasi perangkat desa di daerah. Mengapa saya mengusulkan tema tersebut dan alhamdulillah saya berkoordinasi dengan Pak Haji Nur seperti apa dengan bahasanya yang baik, karena Pak Haji Nur ini beliau ini saya anggap sebagai guru, karena mau bagaimanapun beliau ini yang selalu berjuang mencerdaskan teman-teman perangkat desa maupun LKD lainnya. Berangkat dari tema tersebut, saya cenderung melihat keprihatinan terhadap rekan-rekan perangkat desa. Meskipun saya baru di perangkat desa, namun sangat disayangkan ketika perangkat desa ini yang sudah memang benar-benar mengabdi, benar-benar selain menjaga netralitasnya, bekerja secara profesional, ibarat kata loyalitas tanpa batas, mementingkan keluarga itu, mungkin urutan keluarga itu di nomor 10 lah. Beliau itu mungkin rata-rata perangkat desa yang memang sudah aktif, tapi tiba-tiba dengan konteks pilkades seolah-olah beda pandangan pilihan, ya pada akhirnya harus gugur begitu saja. Yang mana teman-teman saya di daerah, ya mungkin ketika memang berbicara tentang periodisasi ini, istilah kasarnya, meskipun dalam Permendagri 67 perubahan Permendagri 83 ini disebutkan di pasal terakhir itu, di mana SK priorisasi ini dapat tetap melaksanakan tugasnya. Namun sangat disayangkan ketika memang posisinya dianggap tidak netral, dianggap kurang maksimal. Langsung itu aja nanti bisa masuk. Seolah-olah langsung diberhentikan begitu saja tanpa melakukan prosedur yang ada. Kami sebetulnya di organisasi sendiri bukan berarti melarang, bukan berarti saya tidak pakai password langsung masuk. Seorang kepala desa, seorang pemimpin desa yang mempunyai kewenangan itu untuk memberhentikan perangkatnya, namun lebih mengutamakan nilai etika, di mana di sana itu ada prosedur, ada aturan seperti apa. Yang paling tidak, saya sendiri pun mungkin menurut saya ketika memang perangkat desa ini harus masuk ke PTU ataupun apa di peradilan-peradilan yang ada, saya rasa itu kurang etis lah ibaratnya. Karena mau bagaimanapun, masa iya sih seorang anak harus menggugat bapaknya, seolah-olah anak tiri yang tidak diakui gitu. Berangkat dari situ saya ingin istilahnya mungkin dalam konteks ini Pak Haji Nur mohon menjelaskan sekuat apa sih apa benar seorang kepala desa itu punya hak prerogatif seperti layaknya seorang presiden, dan bagaimana sih rekan-rekan perangkat desa yang memang diangkat sebelum undang-undang desa ini ada. Sekarang ketika memang sudah ada undang-undang desa baik turunannya PP maupun Permen yang ada, tapi tiba-tiba ketika pilkades ini diberhentikan, apa memang harus seperti apa sih langkah yang sebenarnya, dan sejauh mana sih peran pemerintah daerah
baik pemerintah di tingkat kecamatannya maupun pemerintah di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsinya. Ini mohon untuk diberikan penjelasan lebih detail lagi Pak Haji, dan terima kasih Pak Suryo. Mungkin sementara itu dulu. Oke, ada beberapa bagian yang tadi sudah ditanyakan Iwan ke Ketua Umum Forum Sekdes Indonesia, dan beberapa hal menyangkut peran pemerintah daerah dan seterusnya itu mungkin akan menarik ketika diikuti acara kita di malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri. Jadi malam mingguan bersama Kemendagri itu acara rutin kita yang selalu dihadiri oleh teman-teman dari Kemendagri, sehingga info-info tentang bagaimana peran pemerintah daerah dan seterusnya, dan kemudian mungkin akan ada curhat-curhat untuk Kementerian Dalam Negeri bisa dilakukan di situ. Mas Nur, silakan mempersiapkan diri apa yang akan disampaikan. Kita akan jeda dulu, satu kali jeda, dan saya ingatkan waktu kita memang hanya sampai pukul 11. Jadi bagian-bagian yang tadi sudah ditanyakan akan segera dijawab oleh Mas Nur setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Oke, kembali di Kepoin Desa. Silakan Mas Nur untuk bisa memberikan responnya. Ya, terkait dengan kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, itu bagaimana yang dituangkan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 sudah diatur, yaitu jika kita melihat pada pasal 26 ayat 2 dan ayat 3. Di ayat 2 di situ dituliskan pada poin D, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Itu kewenangan. Jadi kepala desa berwenang. Itulah tadi yang awal saya sebutkan, bahwasanya kewenangan ini bukan kekuasaan, tetapi itu bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Nah, dalam hal mengangkat dan memberhentikan ini diatur lebih lanjut, ada prosedurnya. Jadi tidak bisa dengan kata lain, oh kan saya yang punya kewenangan, jadi ya saya angkat hari ini, saya berhentikan hari ini, terserah saya. Tidak bisa begitu. Harus ada sebab
sebabnya. Karena dalam peraturan yang lain, Permendagri nomor 83 maupun perubahannya yang Permendagri nomor 67 tahun 2017, bahwa di sana diuraikan secara gamblang detail bagaimana prosesnya bisa seorang perangkat desa itu atau seseorang itu menjadi bisa diangkat sebagai perangkat desa. Prosesnya panjang. Begitu juga bagaimana seorang perangkat desa itu bisa diberhentikan. Sebenarnya kalau saat ini kasusnya sebenarnya ada, kalau saya kemarin itu pernah membaginya sampai SK pemberhentian itu ada 8 macam. Ada perangkat desa yang diberhentikan karena prosesnya kemarin ketika sebelum dia jadi kepala desa, ini prosesnya nggak jelas, asal mengangkat, maka ini karena pengangkatannya yang tidak sesuai dengan prosedur, maka itu bisa diberhentikan. Bisa dibatalkan. Iya, bahasanya akan menjadi seperti itu. Kemudian karena habis masa jabatan, umur, karena meninggal. Kemudian karena melanggar larangan, karena pidana yang inkrah, karena kasus asusila yang terbukti dan diakui, lalu mengundurkan diri. Jadi kan tidak bisa langsung karena ini kemarin tidak dukung saya, jadi ya saya berhentikan. Kan tidak ada pasal itu. Pasal yang mengatur bahwasanya karena itu menjadi yang bisa jadikan rujukan. Karena di situ nanti prosedurnya administrasi kan muncul begini, Mas Suryo, bahwa kepala desa dari hasil sebuah persiapan untuk memberhentikan tadi dengan alasan yang sudah jelas tadi, itu kan mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada camat secara tertulis. Nah, apa alasannya ini kok dimintakan rekomendasi? Nah, disinilah, di situ tidak boleh muncul ada tulisan karena kemarin tidak mendukung saya. Tidak bisa, tidak ada pasal rujukannya. Yang ada adalah pasal-pasal sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Misalnya termasuk karena kemarin ini prosedurnya adalah cacat hukum, cacat prosedural, karena oleh kades sebelumnya sekedar hanya diangkat saja, bahkan ada yang tidak dikasih SK. Nah itu, maka ya harus dibuktikan. Artinya posisi strategis lain adalah melakukan komunikasi atau melakukan hubungan baik dengan camat di tiap di tiap level organisasi supaya ketika ada tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari kepala desa, itu camat yang punya tugas pembinaan bisa langkah-langkah gitu ya, kira-kira ya Mas? Iya. Nah, Mas, tetapi tinggal 2 menit sekarang closing statement sih. Oh ya, oke, baik. Terima kasih. Oke, mangga. Saya kira jawaban saya pada Mas Iwan tadi juga sudah bahwasanya untuk mengangkat dan memberhentikan itu meskipun dengan ada di situ bahasa hukumnya adalah kewenangan, itu adalah tanggung jawab kepemimpinan. Jadi mengangkat pun ada prosedurnya, ada syaratnya, begitu juga memberhentikan. Jadi sebagai statement akhir saya bahwasanya saya hanya ingin mengajak kepada kita semua bahwa ayo kita jalankan proses pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan ini dengan benar sesuai dengan aturan dan mengedepankan kebersamaan, mengedepankan martabat agar tidak terjadi seperti ada merendahkan martabat yang lain. Itu karena persoalan yang paling signifikan saat ini adalah ketika orang ini sudah merasa berkuasa, maka dia lupa bahwa orang lain pun juga punya martabat yang sama. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Nur. Tepat sekali ini 11.00. Kita harus akhiri Kerabat Desa Indonesia, kita harus akhiri pertemuan Kepoin Desa episode hari ini. Apabila ada usulan-usulan atau usulan tema atau usulan tokoh yang kita harapkan bisa hadir menjadi tamu di Kepoin Desa,
kerabat desa bisa mengirim WA, hanya WA saja, di 083 kali 01317160, sampaikan usulan topik yang perlu diangkat dan kalau memang ada usulan tamu yang perlu kita undang. Jadi kita akan berusaha untuk menghadirkan teman-teman tamu-tamu yang memang yang diharapkan bisa hadir memberikan informasi, dan juga kita berusaha untuk bisa menghadirkan topik-topik yang dikehendaki oleh kerabat desa semua. Sampai di sini episode kita kali ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan saya ingatkan kepoin desa, kepo-kepo tentang desa dalam sebuah semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.